يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini marilah sama-sama kita mensyukuri atas segala karunia Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah diberikan kepada kita. Salah satunya adalah diberikannya kesempatan kita untuk bisa mempelajari salah satu ilmu darinya, yaitu ilmu mawaris. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam pula tercurahkan kepada keluarganya, istri-istrinya, sahabat-sahabatnya dan umatnya. Dan mudah-mudahan kita merupakan umat yang setia, yang selalu menjadikan beliau sebagai suri tauladan yang baik. Ikhwani wa akhwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah kita sudah mau masuk ke pertemuan ketiga, di mana akan kita bahas kondisi ahli waris baik dari golongan laki-laki ataupun golongan wanita. Maka kami katakan inilah materi yang insya Allah sedikit lebih seru, karena memang inti dari ilmu mewaris ini kita mengetahui bagian-bagian ahli waris yang ada. Maka untuk itu kami harapkan benar-benar dibutuhkan fokusnya, dibutuhkan mujahadahnya. Ini akan lebih memerlukan perjuangan belajar yang lebih benar lagi dibandingkan dua materi yang sudah kami sampaikan. Jadi hitungan ini otomatis orang yang lebih paham matematika, apalagi dia suka pelajaran matematika, insya Allah ini akan memudahkan dia untuk bisa belajar ilmu mawaris, khususnya materi yang ketiga, karena memang ini banyak hitungan-hitungan, bahkan dari setiap kondisi-kondisi kita berikan contoh-contohnya. Tapi pada pertemuan sebelumnya kita sudah kasih contoh bagaimana cara mengenal menyelesaikan kasus-kasus waris. Jadi silahkan bisa dilihat di materi nomor 2 yang paling terakhir, itu nomor 27. Lalu insya Allah kita akan masuk di materi nomor 3 yang sudah kita bagikan di grup. Jadi bisa dibuka juga, insya Allah silahkan lihat di depannya. Baik. Jadi yang pertama, ketika kita mendapatkan kasus, misalnya contoh, seorang laki-laki wafat meninggalkan seorang istri, ibu, dan seorang anak laki-laki. Maka istri mendapatkan 1/8. Tapi belum ana jelaskan, tapi lihat saja
Nanti ya kita akan bahas satu demi satu, istri itu bagiannya berapa saja, ibu dapatnya berapa saja, dan anak laki-laki berapa saja. Tapi saya akan menjelaskan bagaimana cara kita mengenal cara pembagian atau menyelesaikan kasus waris. Lihat, istri ini sebagai ahli waris, ada istri, ada ibu, dan anak laki-laki. Sebagaimana dengan soal yang ada, itu namanya ahli waris. Sedangkan bagian, berarti bagian ini apa? Yang sudah Allah tentukan di dalam kitabullah. Bagiannya istri adalah 1/8. Ibu mendapatkan 1/6 dan anak laki-laki mendapatkan asobah. Berarti ini namanya apa? Bagian. 1/8 dan 1/6. Dicarilah aslul masalahnya, yang bisa membagi dua angka tersebut 8 dan 6 adalah 24. Maka angka 24 ini adalah disebut dengan asal masalah atau pokok masalah. 24 dikali 1/8 sama dengan 3. Maka 3 ini adalah sahamnya. 24 dikali 1/6 sama dengan 4, maka 4 ini pun namanya saham. Saham untuk ibu dan 3 saham untuk istri. Sedangkan sisanya 17, 24 dikurang 3 dikurang 4 sama dengan 17. Maka 17 saham ini diberikan kepada anak laki-laki. Yang perlu anti dan antum semuanya ketahui, asal masalah dari bagian kita ketahui bahwasannya al-furudul muqaddarah fi kitabillah sittah. Jadi bagian-bagian pasti yang sudah Allah Subhanahu wa ta'ala tentukan itu ada 6. Yang pertama adalah 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, dan 1/6. Jadi ada 6 semuanya bagian-bagian pasti dan mustahil keluar dari 6 yang tadi ana sebutkan. Jadi ada 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, dan 1/6. Tidak akan jauh yang namanya bagian dari apa? Dari 6 tersebut. Kecuali hanya ada 1 dalam pembahasan gorowain, ibu mendapatkan sulusul baki, 1/3 sisa. Begitu juga nanti pada pembahasan al-jad wal ikhwah, hak waris kakek dengan saudara-saudara. Jadi bagian yang pasti itu ada 6. Yang tadi anak katakan. Nah, sedangkan dari 6 ini, untuk menentukan aslul masalah tidak akan jauh dari 7 angka. Yang pertama adalah angka 2. Jadi kalau misalnya bagiannya itu 1/2, otomatis aslul masalahnya adalah 2. 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Jadi tidak akan jauh dari 7 angka yang tadi Anda sebutkan asul masalah. Jadi silahkan nanti kalau ada kasus apapun juga, asul masalah tentukan dari apa? Dari 7 tadi. Ada 2, ada 3, ada 4, ada 6, ada 8, ada 12, dan 24. Silahkan misalnya bagiannya itu 1/3 dan 1/6. Maka yang bisa membagi 3 dan 6 berapa? Cari yang paling kecil, yaitu angka 6. Tulislah asul masalahnya 6. Insya Allah kita akan lebih mendalami pada materi yang ketiga, karena kita akan bagikan masing-masing ahli waris kondisinya satu persatu. Misalnya contoh, istri itu mendapatkan 1/4 dan 1/8. Kenapa dia mendapatkan 1/4? Kita jelaskan dengan dalilnya pula. Lalu alasannya kenapa? Misalnya dia mendapatkan 1/4 apabila tidak ada far'ul waris. Kita sudah tentukan, sudah jelaskan far'ul waris itu siapa. Far'ul waris adalah anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki, dan cucu perempuan. Apabila yang tadi Ana sebutkan tidak ada bertemu dengan istri, maka istri akan mendapatkan 1/4 dari harta warisan yang ada. Maka ketika dalam kasus tersebut kita tinggal tulis saja istri mendapatkan berapa? Mendapatkan 1/4. Dia mendapatkan 1/8 kebalikannya. Mendapatkan 1/8 apabila ada ahli waris, ada far'ul warisnya. Apakah ada anak laki-laki atau anak perempuan?
apakah ada cucu laki-laki atau cucu perempuan. Tapi bisa dilihat dari bagan yang sudah kami berikan. Taib, insya Allah kita akan bahas yang pertama adalah kondisi bagian ahli waris suami. Jadi insya Allah pada kali ini kita akan bahas tentang kondisi bagian ahli waris suami, istri, anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki dan cucu perempuan. Taib, kita minta fokusnya karena memang ini tentang hitung-hitungan. Jadi harus tahu bagaimana cara menguraikan, menyelesaikan masalah agar memudahkan untuk melangkah pada pertemuan berikutnya. Taib, ikhwan wa akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di depan sudah dilihat suami. Suami ini dia mendapatkan bagian 1/2 dan 1/4. Adapun dalilnya terdapat dalam surat An-Nisa ayat 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Fa in kana lahunna walad falakumur rubu'u mimma tarak." Dan bagimu suami-suami 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu. Jika mereka tidak mempunyai anak, jadi kalau tidak mempunyai anak maka dia mendapatkan 1/2. Jika istri-istrimu itu memiliki anak, maka kamu mendapatkan 1/4 dari harta yang ditinggalkan. Itu dalilnya. Taib. Alasannya kenapa dia mendapatkan 1/2 apabila tidak ada far'ul waris. Taib, ilustrasinya gimana? Lihat, bisa dilihat ikhwan semuanya. Yang saya kasih tanda bulat silang. Maka lihat, apabila suami tidak ada anak laki-laki, tidak ada anak perempuan, tidak ada cucu laki-laki, dan tidak ada cucu perempuan, maka ia mendapatkan 1/2. Ya, jadi tidak ada anak laki-laki, tidak ada anak perempuan, tidak ada cucu laki-laki, tidak ada cucu perempuan. Maka ia akan mendapatkan berapa? Akan mendapatkan 1/2. Baik. Kasus-kasus contohnya biar kita lebih mudah lagi ketika menyelesaikan kasus. Taib. Seorang laki-laki wafat meninggalkan suami dan ayah. Jadi yang akan kita bahas apa? Suami terlebih dahulu. Suami, jadi ahli warisnya hanya ada 2, suami dan ayah. Harta warisan yang ditinggalkan adalah 200 juta. Suami ini mendapatkan 1/2. Kenapa? Karena tidak ada far'ul waris. Bisa kita lihat, tidak ada anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki dan cucu perempuan. Maka ayah kita tulis di sana asobah, kita belum masuk tapi tulis saja asobah. Maka 1/2, lihat aslul masalahnya yang kita tulis adalah angka 2. Angka 2. Karena bagiannya hanya 1/2. Maka 2 dikali 1/2 sama dengan 1, sisanya adalah 1. Maka lihat, ketika kita mau menghitung uang, saham ini kita simpan di atas. Jadi saham ini 1/2. Ayo, jadi 1/2. 1/2 dikali berapa? Dikali harta warisan yang ditinggalkan. Berapa? 200 juta. Berarti untuk suami 1/2 dikali 200 juta sama dengan 100 juta. Ayah mendapatkan 1/2 dikali 200 juta sama dengan 100 juta. Maka masing-masing mereka mendapatkan 100 juta dari harta warisan yang ditinggalkan oleh si mayit. Taib. Selanjutnya seorang wanita wafat meninggalkan suami, nenek dari ibu, maksudnya nenek ini dari jalur ibu dan ayah. Maka suami mendapatkan 1/2. Kenapa? Karena tidak ada far'ul waris. Nenek kita anggap tulis saja 1/6. Nanti kita akan masuk pula. Lalu ayah mendapatkan asobah karena tidak ada far'ul waris. Lihat, 1/6, 1/6 dan 1/2. Asul masalahnya berapa? Yang bisa membagi 2 dan 6. Maka kita akan tulis berapa? Kita akan tulis angka 6. 6 dikali 1/2 sama dengan 3. 6 dikali 1/6 sama dengan 1. Maka sisanya adalah 2. Lihat, 3/6 untuk jatah siapa? Untuk jatahnya suami. 3/6 dikali 300 juta.
sama dengan 150 juta. Caranya lihat, 300 juta dibagi dulu dengan 6. Berapa? 50 juta. 50 juta dikali dengan angka 3, itu cara mengalikannya. Atau mau dibalik juga boleh. 3 dikali 300 juta baru dibagi dengan angka 6. Tapi yang paling mudah adalah silahkan harta warisannya dibagi dengan makom atau dengan angka 6 penyebutnya, sisanya kalikan dengan saham yang ada, kalikan dengan angka 3, angka 1, dan angka 2. Maka bagian suami adalah 150 juta, bagian nenek 50 juta, dan bagian ayah 2/6 dikali 300 juta adalah 100 juta. Baik. Sekarang bagiannya suami, dia mendapatkan 1/4 apabila ada far'ul waris. Artinya apa? Ada salah satu, baik itu dari anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki, atau cucu perempuan. Baik. Lihat ilustrasinya, tadi saya kasih bulatan X, sekarang kita kasih bulatan kosong. Berarti apa? Kalau ada anak laki-laki, kalau ada anak perempuan, kalau ada cucu laki-laki, kalau ada cucu perempuan, maka suami secara otomatis dia mendapatkan 1/4. Sebagaimana dalil dalam surat An-Nisa ayat 12. Sekarang contoh kasusnya, seorang wanita wafat meninggalkan suami dan seorang anak laki-laki. Tadi tidak ada far'ul waris, sekarang ada far'ul waris. Suami mendapatkan 1/4. Karena apa? Ada far'ul waris. Anak laki-laki kita tulis dia mendapatkan asobah, maka 1/4 kita simpan berapa? Kita simpan asul masalahnya adalah 4. Pokoknya asul masalah ini tidak akan jauh dari 7 angka yang Ana sebutkan di awal tadi. Baik angka 2, angka 3, angka 4, angka 6, angka 8, angka 12, dan angka 24. Maka 4 dikali 1/4 sama dengan 1, sisanya adalah 3. Maka jatahnya suami 1/4 dikali 800 juta. 800 juta dibagi 4 sama dengan 200 juta. 200 juta dikali 1 sama dengan 200 juta. Jadi jatahnya suami adalah 200 juta. Anak laki-laki jatahnya 3/4. Maka 3/4 dikali 800 juta adalah 600 juta. Contoh soal yang lain, seorang wafat dan meninggalkan suami, ibu, dan seorang cucu laki-laki. Suami mendapatkan 1/4 karena ada apa? Ada cucu laki-laki, ada far'ul waris. Lalu ibu mendapatkan 1/6 karena ada far'ul waris juga, dan cucu laki-laki mendapatkan asobah. Lihat, angka 4 dan angka 6, maka yang bisa membagi keduanya adalah angka 12. 12 dikali 1/4 sama dengan 3, 12 dikali 1/6 sama dengan 2, dan sisanya adalah angka 7. Maka langsung kita bagikan 3/12 dikali 120 juta. Maka haknya suami adalah 30 juta. Ibu mendapatkan 2/12 dikali 120 juta sama dengan 20 juta, dan sisanya untuk cucu laki-laki adalah 70 juta. Ini berarti bagian dari suami. Sedangkan bagian dari istri mendapatkan 1/4 dan 1/8. Lihat keterangan di bawahnya, bagian ini untuk 1 sampai 4 istri apabila suaminya berpoligami. Jadi mau istrinya 2, istrinya 3, istrinya 4, maka haknya istri itu adalah 1/4 dibagi dengan jumlah istri, 1/8 dibagi dengan jumlah istri. Tapi kalau misalnya istrinya lebih dari 4, maka dianggap yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, dia bukan sebagai istri yang sah dan tidak akan mendapatkan harta warisannya. Yang dianggap mendapatkan harta warisan secara syariat Islam adalah pernikahan dari nomor 1 sampai ke nomor 4. Kalau misalnya cerai lain cerita, berarti dianggapnya apa? Yang cerai itu udah bukan bagian dari ahli warisnya ya. Jadi intinya bagian 1/4 dan 1/8 ini untuk istri 1 sampai 4. Lebih dari itu maka dianggap pernikahannya tidak sah. Karena salah satu sebab warisan itu karena adanya pernikahan yang sah. Lebih lanjut,
Dalilnya adalah dalam surat An-Nisa juga ayat 12, walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad fa in kana lakum walad falahunna thumunu mimma taraktum. Yang artinya para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak memiliki anak. Jika kamu mempunyai anak, maka istri memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan. Taib. 1/4 kenapa? Karena tidak ada far'ul waris. Jadi mendapatkan 1/4 istri itu karena tidak ada far'ul waris. Mau istrinya 1, 2, 3 dibagi untuk mereka semua. Taib, ini ilustrasinya. Jadi tidak ada anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki, dan cucu perempuan. Kasusnya, seorang laki-laki berarti suaminya wafat dan meninggalkan istri dan ayah. Harta warisannya adalah 400 juta, maka istri mendapatkan 1/4 karena tidak ada far'ul waris, sisanya untuk ayah. Lihat, 4 aslul masalah dikali 1/4 sama dengan 1 asobah, sisanya 3, maka 1/4 dikali 400 juta, 100 juta untuk suami, sisanya 300 juta untuk ayah. Soal berikutnya, seorang laki-laki wafat meninggalkan istri, nenek dari ayah, dan ayah. Harta warisannya 600 juta, maka istri mendapatkan 1/4 karena tidak ada far'ul waris, sedangkan nenek dari ayah mendapatkan 1/6 karena tidak ada yang menghalanginya, yaitu ibu, dan sisanya ayah mendapatkan asobah. Lihat 1/4 dan 1/6. Kita simpan asul masalahnya adalah angka 12. Karena 12 ini bisa membagi angka 4 dan angka 6. Maka 12 dikali 1/4 sama dengan 3. 12 dikali 1/6 sama dengan 2. Dan sisanya adalah 7. Maka jatahnya suami 3/12 dikali 600 juta sama dengan 150 juta. Nenek mendapatkan 100 juta. Dan ayah mendapatkan 350 juta. Maka total semuanya 150, 100 ditambah 350 juta, totalnya adalah 600 juta. Jadi kalau misalnya total yang dibagikan kepada ahli waris berbeda dengan harta yang ditinggalkan, maka penyelesaiannya pasti ada yang salah. Jadi harus sama. Harta warisannya harus semuanya tersalurkan, dibagi kepada ahli waris yang ada. Taib. Sekarang istri mendapatkan 1/8. Kebalikannya, apabila dia ada far'ul waris. Lihat ilustrasinya. Ada anak laki-laki atau anak perempuan, cucu laki-laki atau cucu perempuan. Kasus-kasusnya, seorang laki-laki wafat meninggalkan istri dan seorang anak laki-laki. Istri mendapatkan 1/8 karena ada far'ul waris, sisanya untuk anak laki-laki. Maka 1/8 kita langsung saja tentukan asul masalahnya 8. 8 dikali 1/8 sama dengan 1, sisanya adalah 7. Maka 1/8 dikali 800 juta sama dengan 100 juta, sedangkan sisanya 700 juta untuk anak laki-laki. Taib. Contoh soal berikutnya. Seorang laki-laki wafat meninggalkan istri, ibu, dan cucu laki-laki. Istri mendapatkan 1/8, ibu mendapatkan 1/6, sisanya asobah. Lihat, 8 dan 6. Yang bisa membagi kedua angka ini berapa? Kita kembali ke kaidah yang pertama. Yang bisa membagi itu hanya ada, atau yang kita jadikan aslul masalah itu hanya 7 saja. Apakah 2, apakah 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Kalau 12 tidak bisa, berarti apa? Angka 24. 24 bisa nggak membagi keduanya? Bisa. Maka kita simpan asul masalahnya 24. 24 dikali 1/8 sama dengan 3. 24 dikali 1/6 sama dengan 4. Maka sisanya adalah 17. Maka 3/24 dikali 240 juta adalah 30 juta haknya istri, 40 juta haknya ibu, dan sisanya 170 juta haknya cucu laki-laki. Taib. Sekarang kita masuk ke anak laki-laki, hak waris anak laki-laki. Anak laki-laki ini ikhwan wa akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ia mendapatkan 2 bagian. Apakah dia mendapatkan asobah binafsih
atau asobah bil goer. Kita sudah lihat di pertemuan yang kedua, apa itu asobah binafsi? Apabila dia sendirian, tidak ada saudara perempuannya. Tetapi sebaliknya asobah bil goer apabila dia bertemu dengan saudara perempuannya. Berarti anak laki-laki ketemu dengan anak perempuan. Maka lihat di bawah keterangannya, apabila anak laki-laki bertemu dengan anak perempuan. Jadi dalam satu masalah ada anak laki-laki dan ada anak perempuan. Maka lihat kaidahnya adalah bagian laki-laki adalah 2 kali lipat dari bagian anak perempuan, atau 2:1. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yusikumullahu fi auladzikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Taib, lihat dalilnya. Allah mensyariatkan, mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan 2 bagian atau 2 orang anak perempuan. Jadi berlaku 2:1 apabila anak laki-laki bertemu dengan anak perempuan. Lalu dalam sabda Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan, al-hiku al-faraidho bi ahliha, fama baqiya fahuwa li aula rajulin zakar. Serahkanlah bagian-bagian itu kepada ahlinya yang berhak, maka selebihnya atau sisanya bagi laki-laki yang paling dekat hubungan keturunan dengan yang meninggal dunia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Taib. Asobah binafsi apabila tidak bersama dengan saudara perempuannya atau anak perempuan mayit. Lihat ilustrasinya, anak laki-laki mendapatkan asobah, kita kasih X, bulatan X pada anak perempuan. Jadi dapat asobah binafsi apabila dia sendirian. Baik dia anak laki-lakinya 1, 2, 3 tetap jatuhnya asobah binafsi, karena tidak tercampur dengan perempuan. Karena kalau masuk ke perempuan, masuk kaidah dia mendapatkan 2:1. Kasusnya, seorang anak laki-laki wafat meninggalkan istri dan seorang anak laki-laki. Maka istri kita ketahui kalau ada far'ul waris mendapatkan 1/8. Maka 8 jadikan aslul masalah, dikali 1/8 sama dengan 1, sisanya adalah 7. Maka 1/8 dikali 200 juta sama dengan 50 juta, 25 juta maaf. Jadi 1/8 dikali 200 juta sama dengan 25 juta. Lihat 200 juta dibagi dulu 8 berapa? 25 juta. Dikali 1 sama dengan 25 juta. Sedangkan untuk anak laki-laki sisanya 175 juta. Maka totalnya 200 juta. Seorang wanita wafat meninggalkan seorang anak laki-laki. Maka kalau misalnya yang ditinggalkan hanya laki-laki seorang, maka semua hartanya diberikan kepada laki-laki tersebut. Baik. Yang ketiga, seorang wanita wafat meninggalkan 3 orang anak laki-laki. Lihat, 3 orang anak laki-laki berarti semua bagiannya sama. Kalau misalnya dia mendapatkan asobah, bagaimana cara menentukan aslul masalah? Lihat, berapa totalnya? Ini ada 1, ada 2, ada 3. Berarti karena sama-sama jenis kelaminnya anak laki-laki, maka kita langsung saja tulis asul masalah sesuai dengan jumlah ahli waris yang ada. Berarti 3 dibagikan 1 untuk anak laki-laki yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Maka bagian dari mereka adalah 1/3 dikali 600 juta sama dengan 200 juta. Maka untuk anak laki-laki yang pertama, yang kedua, yang ketiga, mereka mendapatkan 200 juta masing-masing. Baik. Yang selanjutnya, seorang wanita wafat meninggalkan suami dan 3 orang anak laki-laki. Maka suami kita ketahui mendapatkan 1/4 karena ada far'ul waris, sisanya asobah untuk anak laki-laki. Maka lihat asul masalahnya, kita simpan 4 dikali 1/4 sama dengan 1, sisanya kita tulis berapa? 3. Berhubung 3 ini bisa langsung dibagikan masing-masing, karena kalau tidak bisa dibagikan itu akan ada namanya inkisar. Nanti insya Allah kita akan bahas. Inkisar ini apa? Perpecahan karena tidak bisa dibaginya saham dengan ahli waris yang ada, maka dikalikanlah. Nanti insya Allah akan ada contoh soalnya.
Lihat, berarti 3 ini langsung bisa kita bagikan, masing-masing mendapatkan 1. Taib. Berarti untuk suami mendapatkan 1/4 dikali 400 juta sama dengan 100 juta. Lalu anak laki-laki masing-masing mendapatkan 100 juta, maka samalah total semuanya adalah 400 juta. Ya, karena kalau total harta yang dibagikan kepada ahli waris tidak sesuai dengan jumlahnya, maka ada yang salah dalam pembagiannya. Baik, sekarang anak laki-laki dia mendapatkan asobah bil ghair. Anak laki-laki mendapatkan asobah bil ghair karena bersama dengan anak perempuan atau saudara perempuannya, yaitu anak perempuan si mayit. Lihat kondisinya, berarti kita kasih tanda apa? AB. Berarti AB ini apa? Asobah bil ghair. Asobah ini artinya adalah sisa. Berarti maupun itu asobah bil ghair, apapun itu asobah ma'al ghair, maka dia tetap mendapatkan sisa. Kaidahnya sisa itu apa? Mendapatkan setelah ashabul furud. Lalu apabila ada sisa, ia dibagikan. Taib. Selanjutnya contoh kasus, seorang wanita wafat meninggalkan suami, seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Harta warisannya adalah 400 juta. Suami mendapatkan 1/4 karena ada far'ul waris. Lihat, anak laki-laki dengan anak perempuan dia mendapatkan asobah bil ghair. Maka asal masalahnya adalah 4 kali 1/4 sama dengan 1. Lihat, sisanya adalah 3. Kita ketahui bahwasanya lidzakari mislu hadil unsayain, bagiannya laki-laki 2/1. Maka lihat, tulis di sini 2. Kalau misalnya bersama dengan anak perempuan, dia ini 2 bagian, maka ini 1 bagian. 2 bagian ditambah 1 sama dengan 3. Maka 3 bagian ini, 3 saham bisa dibagi langsung. Masing-masing saham adalah, masing-masing bagian adalah mendapatkan 1 saham. Berhubung anak laki-laki ini 2 bagian, maka tulislah 2 saham. Sedangkan anak perempuan 1 saham. Maka bisa langsung dibagi. Suami mendapatkan 1/4 dikali 400 juta sama dengan 100 juta. Untuk anak laki-laki 2/4 dikali 400 juta sama dengan 200 juta. Dan untuk anak perempuan 1/4 dikali 400 juta sama dengan 100 juta. Maka totalnya adalah 400 juta. Taib. Contoh berikutnya, seorang laki-laki wafat meninggalkan istri, seorang anak laki-laki dan anak perempuan. Taib, bisa diperhatikan tadi yang Ana bilang ada namanya inkisar atau saham yang tidak bisa dibagi langsung dengan ahli waris yang ada. Lihat, istri mendapatkan 1/8 karena ada far'ul waris. Maka simpanlah 8 asul masalahnya. 8 kali 1/8 sama dengan 1. Sisanya berapa? 7. 7 ini diberikan untuk apa? Untuk anak laki-laki dan untuk anak perempuan. Anak laki-laki 2 bagian, anak perempuan 1 bagian. Berarti ini ada 3 bagian. 7 dibagi 3 tidak bisa langsung. Karena dalam hitungan ilmu mawaris tidak ada namanya koma. Tidak ada 1/2, 2/2, itu tidak ada. Maka 7 dibagi 3 tidak bisa. Maka kalikan berapa yang bisa membagi mereka, maka ketemulah angka 3. Maka kita tulis di sini, lihat, X3 atau kali 3. 3 dikali 8, semuanya kita kalikan. 3 kali 8 sama dengan 24. 3 kali 3, 3 kali 1 sama dengan 3. 3 kali 7 sama dengan 21. Nah, kalau di sini baru kita bisa menghitung. 21 dibagi 3 sama dengan 7. Berarti 7 saham ini untuk masing-masing bagian ahli waris. Berhubung anak laki-laki 2 bagian, maka dia 7 dikali 2 sama dengan 14. Untuk anak perempuan sama dengan 1. Maka 3/24 haknya siapa? Haknya istri. Dikali 240 juta sama dengan 30 juta. Untuk anak laki-laki 14/24 dikali 240 juta sama dengan 140 juta. Dan untuk anak perempuan 7/24 dikali 240 juta sama dengan 70 juta. Maka 30 ditambah 140 ditambah 70, totalnya adalah 240 juta. Baik, yang selanjutnya,
Seorang wanita wafat meninggalkan 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Berarti ini apa? Mendapatkan asobah bil goer semuanya. Kita langsung tulis. Anak laki-laki ini kan berapa? 2 bagian. Anak laki-laki yang kedua 2 bagian. Anak perempuan hanya 1 bagian. Kita totalkan 1 tambah 2 tambah 2 sama dengan 5. Maka asul masalah kita simpan di atas 5. Langsung saja kita bagikan 2 untuk anak laki-laki, 2 untuk anak laki-laki, 1 untuk anak perempuan. Maka 2/5 dikali 250 juta sama dengan 100 juta. Lalu 100 juta dikasih untuk anak laki-laki yang kedua, dan sisanya 1/5 dikali 250 juta untuk anak perempuan. Baik. Sekarang kita masuk ke anak perempuan. Anak perempuan ini dia akan mendapatkan apa? Mendapatkan bagian 1/2, 2/3 dan asobah ma'al goer. Lihat dalilnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang pertama dalam surat An-Nisa, yusikumullah fi auladikum lidzakari mislu hadzal unsayain. Fa in kunna nisa'an fawqa sanataini falahunna thulutsa ma tarak wa in kana wahidatan falahan nis. Lihat, artinya Allah mensyariatkan, mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Jika anak itu semua perempuan dan jumlahnya lebih dari 2, lihat, makna lebih dari 2 di sini jangan diartikan 3, 4, 5, tidak. Yang dimaksudkan jumlahnya lebih 2, memang secara zahir, kalau kita memahami fauqos nata ini berarti apa? Di atas 2. 2 tidak termasuk. Tetapi dalam hitungan ilmu mawaris, sebagaimana para mufassirin menjelaskan bahwasannya hitungannya 2/3 jatahnya anak perempuan mulai dari jumlah 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Karena dijelaskan juga pada surat An-Nisa ayat 176 bahwasannya 2 saudara perempuan mendapatkan 2/3 apabila jumlahnya adalah 2. Maka para mufassirin menjelaskan bahwasannya makna fauqos nata ini 2 pun termasuk dalam jumlah tersebut, ya. Ini banyak yang ditanyakan, kenapa Ustadz dalam ayat dikatakan fauqos nata ini lebih dari 2, berarti 2 tidak termasuk dong, ya. Tetapi para mufassirin menjelaskan bahwasannya 2 pun termasuk dalam pembagian 2/3 jatahnya anak perempuan atau cucu perempuan, ya. Taib. Maka lanjutan ayatnya, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Nah, jika dia anak perempuan itu sendiri, hanya seorang saja, maka dia mendapatkan setengah harta yang ditinggalkan. Taib. 1/2, anak perempuan ini mendapatkan 1/2 apabila ia sendiri. Yang kedua, apabila tidak bersama dengan saudara laki-lakinya. Taib. Sering kita nanti akan mendengar namanya muasib. Muasibnya ini adalah anak laki-laki si mayit yang menjadikannya asobah. Muasibnya ini adalah artinya apa? Yang menjadikan anak perempuan asobah. Kenapa? Kalau anak perempuan bertemu dengan anak laki-laki si mayit atau saudara laki-lakinya, maka secara otomatis dia tidak akan mendapatkan 1/2. Kenapa? Karena dia mendapatkan asobah bil ghair. Taib. Ini ilustrasinya, dia mendapatkan 1/2 apabila tidak ada anak laki-laki. Kasusnya contohnya, seorang anak laki-laki wafat, seorang laki-laki wafat meninggalkan istri, seorang anak perempuan dan seorang cucu laki-laki. Harta warisannya 400 juta. Taib. Istri mendapatkan 1/8. Karena apa? Karena ada far'ul waris. Anak perempuan mendapatkan 1/2 karena dia sendiri dan tidak ada muasibnya. Muasibnya siapa? Anak laki-laki mayit atau saudara laki-lakinya. Lalu cucu laki-laki mendapatkan asobah. Lihat, 8 dan 2 yang bisa membagi angka keduanya adalah, lihat, 8 dengan 2. Maka simpanlah angka 8 di aslul masalah. 8 dikali 1/8 sama dengan 1. 8 kali 1/2 sama dengan 4, sisanya adalah 3.
maka 1/8 untuk istri dikali 400 juta sama dengan 50 juta. Anak perempuan 4/8 dikali 400 juta sama dengan 200 juta. Dan untuk cucu laki-laki 3/8 dikali 400 juta sama dengan 150 juta. Maka totalnya semua 400 juta. Taib. Yang selanjutnya, seorang wanita wafat dan meninggalkan suami, seorang anak perempuan, dan seorang paman kandung. Harta warisannya 400 juta. Lihat, suami mendapatkan 1/4. Anak perempuan mendapatkan 1/2 dan paman kandung mendapatkan asobah atau sisa. 4 kita simpan asul masalah karena yang bisa membagi 4 dan 2 adalah angka 4. 4 kali 1/4 1, 4 kali 1/2 sama dengan 2, sisanya adalah 1. Maka 1/4 dikali 400 juta, 100 juta untuk suami, 200 juta untuk anak perempuan, dan 100 juta untuk paman kandung. Baik, sekarang kita masuk ke 2/3. Kenapa 2/3 didapatkan oleh anak perempuan apabila dia jamak? Maka lihat, jamak di sini 2 atau lebih, mau 3, mau 4, mau 5, itu dibagikan semuanya untuk anak perempuan. Lalu yang kedua adalah apabila tidak bersama dengan saudara laki-lakinya atau muasibnya. Siapa muasibnya? Yang menjadikannya dia asobah atau anak laki-laki si mayit. Lihat ilustrasinya. 2/3 untuk anak perempuan dan tidak ada anak laki-laki. Yang selanjutnya, kasus-kasus. Seorang laki-laki wafat meninggalkan istri, 2 anak perempuan, dan saudara laki-laki kandung. Harta warisannya yang ditinggalkan adalah 240 juta. Baik. Istri mendapatkan 1/8. Kenapa? Karena ada far'ul waris, yaitu anak perempuan. Anak perempuan dapatnya 2/3. Saudara laki-laki kandung dapat asobah. Lihat, 3 dengan 8. Yang bisa membagi keduanya berapa? Adalah angka 24. Pokoknya tidak akan jauh dari 7 angka yang Ana sebutkan. Tidak akan jauh dan tidak mungkin dapat 30, tidak mungkin. 31 dan lain sebagainya. Pasti hanya 7 angka yang akan menjadi aslul masalah dari bagian-bagian yang 6 yang Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim. 24 dikali 1/8 sama dengan 3. 24 dikali 2/3 sama dengan 16. Lihat, 24 dibagi 3 dulu berapa? 8. 8 kali 2 sama dengan 16. Sisanya adalah 5. 24 dikurang 3 dikurang 16, sisanya adalah 5. Maka 16 ini untuk 2, maka langsung kita bisa bagikan, masing-masing mendapatkan 8. Maka bagiannya 3/24 dikali 240 juta untuk istri. Ia mendapatkan 30 juta. Lalu untuk anak perempuan yang pertama 8/24 dikali 240 juta, dia mendapatkan 80 juta. Anak perempuan kedua pun 80 juta dan sisanya 50 juta untuk saudara laki-laki kandung. Maka totalnya semua adalah 240 juta. Lalu soal yang kedua, seorang wanita wafat meninggalkan suami, 2 anak perempuan, dan seorang sepupu laki-laki kandung. Berarti sepupu laki-laki kandung ini terhadap mayit ya, bukan terhadap ahli waris. Harta yang ditinggalkan adalah 120 juta. Suami mendapatkan 1/4 karena ada far'ul waris. Anak perempuan karena 2 dia mendapatkan 2/3. Sisanya asobah untuk sepupu laki-laki kandung. Maka lihat 1/4 dan 2/3. 3 dengan 4 yang bisa membagi keduanya berapa? Angka 12. 12 kali 1/4 sama dengan 3. 12 kali 2/3 sama dengan 8. Sisanya adalah 1. Maka 8 ini untuk 2 orang anak perempuan. Maka masing-masing dia akan mendapatkan 4 dan 4. Berarti 3/12 jatahnya suami dikali 120 juta sama dengan 30 juta. Untuk anak perempuan yang pertama 4/12 dikali 120 juta sama dengan 40 juta. Yang kedua pun sama, mendapatkan 40 juta. Dan sisanya sepupu laki-laki kandung 1/12 dikali 120 juta sama dengan 10 juta. Maka total semuanya adalah 120 juta.
Baik. Sekarang kita masuk ke pembahasan asobah bil ghair. Anak perempuan ini dia mendapatkan asobah bil ghair pertama apabila dia bersama dengan saudara laki-lakinya atau muasibnya, sebagaimana kita jelaskan pada anak laki-laki. Baik, ilustrasinya begini, kita tulis AB ya. Kasus-kasusnya seorang wanita wafat meninggalkan suami, anak laki-laki dan anak perempuan. Harta warisannya 400 juta, suami dapat 1/4. Maka simpan asul masalahnya 4 kali 1/4 1, sisanya 3 ini bisa langsung kita bagikan karena laki-laki dapat 2 bagian, anak perempuan dapat 1 bagian. Berarti 1/4 dikali 400 juta, 100 juta untuk suami. Anak laki-laki dapat 200 juta dan anak perempuan dapat 100 juta. Lalu yang selanjutnya, seorang wanita wafat meninggalkan seorang anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Maka kita tinggal hitung. Laki-laki ini ada berapa? Ada 2 bagian. Berarti tulis 2. Anak perempuan 1 bagian, 1 bagian. 1 tambah 1 tambah 2 sama dengan 4. Maka tulislah asul masalahnya 4 kita berikan 2 saham untuk anak laki-laki, masing-masing perempuan dapat 1 saham. Berarti 2/4 dikali 200 juta, 100 juta untuk anak laki-laki dan untuk anak perempuan masing-masing 50 juta. Maka lihat, kalau kita lihat di sini berarti laki-laki ini mendapatkan 2 kali bagian daripada anak perempuan. Anak perempuan hanya mendapatkan 50 juta, sedangkan anak laki-laki mendapatkan 100 juta. Berarti apa? 2/1. Cucu laki-laki dia mendapatkan mahjub. Mahjub ini artinya apa? Terhalang, sebagaimana sudah kita jelaskan pada pertemuan yang kedua. Artinya terhalang. Yang kedua, dia mendapatkan asobah binafsih. Yang ketiga, dia mendapatkan asobah bil ghair. Lihat keterangannya, apabila cucu laki-laki bertemu dengan cucu perempuan mayit, maka bagian cucu laki-laki adalah 2 kali lipat dari bagian cucu perempuan. Ikhwan wa akhwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikan, cucu laki-laki di sini adalah keturunan anak laki-laki, bukan dari keturunan anak perempuan. Karena kalau cucu laki-laki dari anak perempuan itu masuknya zawil arham, kerabat yang dekat, dia bukan sebagai ahli waris. Jadi yang dimaksudkan di sini baik cucu laki-laki atau cucu perempuan, maka dia adalah cucu dari anak laki-laki, bukan dari anak perempuan. Karena kalau dia dari anak perempuan, dia bukan sebagai ahli waris yang ada. Taib. Dalilnya adalah sama sebagaimana di anak laki-laki. Yusikumullah fi auladikum lidzakari mislu hadzal unsayain, itu dalam surat An-Nisa ayat 11. Begitu juga sabda Nabi alaihi wal faraidhu bi ahliha fama baqiya fahuwa li aula rajulin zakar. Serahkanlah bagian-bagian itu kepada ahlinya yang berhak, maka selebihnya atau sisanya bagi laki-laki yang paling dekat, hubungan keturunan dengan yang meninggal dunia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tapi yang pertama kita bahas yang menghalangi cucu laki-laki siapa sih? Yang menghalangi dia adalah anak laki-laki si mayit. Jadi kalau ada anak laki-laki si mayit, cucu laki-laki tidak akan mendapatkan apa-apa. Taib, anak laki-laki. Berarti di sini kita simpan M, karena M ini apa? Tandanya mahjub ya. Taib. Contoh kasusnya. Seorang anak laki-laki wafat dan meninggalkan istri, seorang anak laki-laki dan seorang cucu laki-laki. Istri mendapatkan 1/8 sebagaimana kita ketahui karena ada far'ul waris. Asobah didapatkan oleh anak laki-laki, sedangkan cucu laki-laki dia terhalang karena keberadaan anak laki-laki. Berarti 8 kita simpan aslul masalah, 8 kali 1/8 sama dengan 1, 8 dikurang 1 sama dengan 7. Berarti 1/8 dikali 800 juta sama dengan 100 juta, jatahnya istri, sisanya adalah 700 juta. Sedangkan cucu laki-laki dia tidak mendapatkan. Taib. Sekarang cucu laki-laki mendapatkan asobah binafsih. Alasannya yang pertama, syaratnya apabila tidak bersama dengan saudara perempuannya atau anak pamannya. Jadi misalnya anak pamannya ini apa?
seorang meninggalkan dua anak laki-laki. Dua anak laki-laki ini masing-masing memiliki anak laki-laki juga dengan anak perempuan. Berarti anak laki-laki pertama yang memiliki anak laki-laki dan perempuan berarti apa? Cucu laki-laki dan cucu perempuan kepada ayahnya mereka. Kalau mereka bertemu berarti jatuhnya sepupu. Kalau bertemu dalam satu masalah berarti dia tidak mendapatkan asobah binafsih, melainkan asobah bil ghair. Itu yang syarat pertama. Yang kedua, apabila tidak ada yang menghalanginya, yaitu tidak ada anak laki-laki. Lihat contoh kasusnya, ini ilustrasinya. Contoh kasusnya, seorang laki-laki wafat meninggalkan istri dan seorang anak laki-laki. Istri mendapatkan 1/8 karena ada far'ul waris. Cucu laki-laki mendapatkan sisa asobah. Maka 8 dikali 1/8 sama dengan 1, sisanya 7. 1/8 dikali 200 juta, 25 juta untuk istri. Dan sisanya 175 juta untuk cucu laki-laki. Taib. Soal yang kedua, wanita wafat meninggalkan seorang cucu laki-laki. Berarti kalau misalnya hanya cucu laki-laki saja satu, itu cucu laki-laki dari anak laki-laki. Sekali lagi ingatkan, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Maka semua hartanya diberikan kepada si cucu laki-laki tersebut. Jadi 500 juta ini berikan kepada cucu laki-laki tersebut. Karena dia hanya satu ahli waris saja. Taib. Yang selanjutnya, seorang wanita wafat meninggalkan 3 orang cucu laki-laki. Harta warisannya adalah 600 juta. Maka cara menentukan aslul masalahnya adalah dengan jumlah cucu yang ada. Jumlah cucunya ada 3, 1, 2, 3. Maka simpanlah angka 3 sebagai aslul masalah. Maka masing-masing mendapatkan 1/3 kali 600 juta sama dengan 200 juta. Maka setiap cucu laki-laki mendapatkan 200 juta. Contoh yang berikutnya, seorang wanita wafat meninggalkan suami dan 3 orang cucu laki-laki. Harta warisannya adalah 400 juta. Suami mendapatkan 1/4 karena ada far'ul waris. Sisanya untuk cucu laki-laki. 4 sebagai asul masalah dikali 1/4 sama dengan 1, sisanya 3. 3 ini bisa langsung dibagikan untuk 3 cucu laki-laki, maka masing-masing mendapatkan 1/4. Maka 1/4 dikali 400 juta sama dengan 100 juta untuk suami. Untuk cucu laki-laki pun masing-masing mendapatkan 100 juta. Maka totalnya adalah 400 juta. Baik. Yang selanjutnya adalah cucu laki-laki mendapatkan asobah bil ghair apabila bersama saudara perempuannya atau anak pamannya, cucu perempuan si mayit. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, apabila tidak ada yang menghalanginya. Karena kalau ada anak laki-laki yang menghalangi dia tidak mendapatkan apa-apa. Taib. Ilustrasinya, cucu laki-laki dan cucu perempuan kita kasih kode AB. Kasus-kasusnya adalah seorang wanita wafat dan meninggalkan suami, seorang cucu laki-laki dan seorang cucu perempuan. Harta warisannya adalah 400 juta. Maka suami mendapatkan 1/4. Simpan asul masalahnya 4. 4 dikali 1/4 sama dengan 1. Sisanya adalah 3 untuk cucu laki-laki dan cucu perempuan. Lihat, cucu laki-laki ini 2 bagian. Kenapa? Lidzakari mislu hadzil untsayain kaidahnya. Laki-laki dapat 2 bagian dari perempuan. Anak perempuan dapat 1 bagian. 3 langsung dibagi 3 bisa. Masing-masing mendapatkan 1 sahamnya. Karena cucu laki-laki memiliki 2 bagian, maka dia simpanlah 2. Untuk cucu perempuan dapat 1. Maka pas. 1/4 dikali 400 juta untuk suami 100 juta. Untuk cucu laki-laki 2/4 sama dengan 200 juta. Untuk cucu perempuan 1/4 sama dengan 100 juta. Baik. Yang selanjutnya, seorang anak laki-laki wafat meninggalkan istri, seorang cucu laki-laki dan seorang cucu perempuan. Harta warisannya adalah 240 juta. Maka lihat ikhwan wa akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, istri mendapatkan 1/8 karena ada far'ul waris. Siapakah mereka? Lihat, cucu laki-laki dan cucu perempuan. Sisanya diberikan kepada mereka, cucu laki-laki dan cucu perempuan.
Lihat, 2 dan 1. Lihat, 8 dikali 1/8 sama dengan 1, sisanya adalah 7. 7 ini tidak bisa dibagi langsung dengan angka 3. Maka kalikan berapa yang bisa membagi mereka? Kalikanlah dengan angka 3. Maka lihat, kita tulis X3 kali 3. 3 kali 8 sama dengan 24. 24 dikali 1/8 sama aja dengan kita mengalikan 3 dikali 1, simpan 3. Sisanya adalah 21. 21 dibagi 3, masing-masing 7. Berhubung anak laki-laki 2 bagian, maka cucu laki-laki mendapatkan 14. Cucu perempuan mendapatkan 7. Maka total semuanya adalah 24. 3/24 dikali 240 juta, 30 juta untuk istri. 14/24 dikali 240 juta sama dengan 140 juta untuk cucu laki-laki. Dan untuk cucu perempuan 7/24 dikali 240 juta sama dengan 70 juta. Baik. Soal berikutnya, seorang wanita wafat dan meninggalkan 2 cucu laki-laki dan 1 cucu perempuan. Harta warisannya adalah 250 juta. Lihat, cucu laki-laki ini 2 bagian, cucu perempuan laki-laki juga 2 bagian, cucu perempuan 1 bagian. Berarti totalkan 1 tambah 2 tambah 2, 5. Kita simpan asul masalahnya 5. Kita simpan 2 saham untuk cucu laki-laki dan 1 saham untuk cucu perempuan. Maka 2/5 itu untuk cucu laki-laki. Dikali 250 juta sama dengan 100 juta untuk cucu laki-laki yang pertama. Cucu laki-laki yang kedua pun mendapatkan 100 juta dan cucu perempuan mendapatkan 50 juta. Maka lihat di sini, cucu perempuan mendapatkan setengah dari cucu laki-laki. Intinya apa? Cucu laki-laki harus 2 kali daripada cucu perempuan. Kalau dia hanya 1,5 itu pasti salah cara mengerjakannya. Jadi mutlak harus 2 kali lipat. Kalau cucu perempuan mendapatkan 100 juta, maka cucu laki-laki wajib mendapatkan 200 juta. Baik, cucu perempuan, dia mendapatkan mahjub, berarti terhalang. Yang kedua mendapatkan setengah. Yang ketiga mendapatkan 2/3. Lalu 1/6 asobah binafsi dan asobah bilgoyer. Jadi sudah mulai ini agak panjang ya. Kalau tadi hanya berputar asobah bilgoyer, asobah binafsi 1/2 atau 2/3. Tetapi sekarang ada namanya 1/6. So kita akan jelaskan secara rinci pada materi yang sekarang ini. Baik, dalilnya adalah dalam surat An-Nisa, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzal unsayain fa in kunna nisaan fawqa sanataini falahunna thulutsa ma tarak wa in kanat wahidatan falahan nisf. Jadi ini semuanya sama dengan dalil di anak perempuan ya. Taib. Begitu juga ada sabda Nabi Muhammad SAW yang berkenaan tentang pembagian cucu perempuan. Tetapi ini dikisahkan dari riwayatnya Imam Bukhari yang mana berbunyi su'ila Abu Musa an bintin wa ibnati ibnin wa ukhtin. Jadi Abu Musa ini ditanya perkara warisan anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki dan saudara perempuan. Lalu Abu Musa pun menjawab untuk anak perempuan mendapatkan setengah dan saudara perempuan mendapatkan setengah. Berarti apa? Berarti cucu perempuan dari anak laki-laki tidak mendapatkan. Kata siapa? Kata Abu Musa. Lalu Abu Musa pun mengatakan, wa'ti ibna Mas'udin fasayutabi'uni. Kamu pergi aja, datangi Ibnu Mas'ud, karena Ibnu Mas'ud ini salah satu sahabat yang faqih juga mengenai ilmu waris. Maka kata Abu Musa, niscaya dia pun akan menyepakati apa yang aku bagikan. Maka ditanyakanlah kepada Ibnu Mas'ud dan ia katakan. Lalu Ibnu Mas'ud pun apa? Berkata, laqad dhalaltu idan.
Berarti kalau begini aku ini sudah tersesat. Wa ma ana minal muhtadin, dan aku bukan bagian orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Kalau misalnya apa yang disebutkan oleh Abu Musa, yang dibagikan oleh Abu Musa dengan demikian, maka ia pun mengatakan aqdi fiha bima qadhan nabi, maka aku akan menyelesaikan, menunaikan perkara ini sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menguraikannya. Maka li ibnati, untuk anak perempuan dia mendapatkan 1/2 dari harta. Untuk cucu perempuan dari anak laki-laki 1/6 sebagai penyempurna 2/3. Karena kita ketahui kalau anak perempuan itu 2 orang, maka dia mendapatkan 2/3. Kalau anak perempuan itu 1, mendapatkan 1/2. Maka 1/2 ditambah dengan 1/6 itu totalnya adalah 2/3. Maka disebutkan di sini cucu perempuan mendapatkan 1/6 litakmilatu tsulusain, penyempurna 2/3. Nah, fama baqiya fali ukhti, maka sisanya adalah untuk anak perempuan. Fa'ataina Aba Musa, lalu orang yang bertanya pun mendatangi Abu Musa, maka dia pun mengabarkan sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Mas'ud. Maka Abu Musa pun mengatakan, la tas'aluni mada mahadal habru fikum, maka janganlah kalian sekali-kali menanyakan kepada aku di mana ada Ibnu Mas'ud di antara kalian. Maka lihat ikhwan semuanya, di sini ada yang namanya kaidah bahwasannya anak saudara perempuan ini apabila ketemu dengan banat atau keturunan berjenis kelamin wanita, ia mendapatkan asobah, namanya asobah ma'al ghair. So nanti pada pembahasan saudara perempuan kandung kita akan masuk ke dalamnya ya. Baik. Ia mendapatkan mahjub. Yang pertama, mahjub ini berarti terhalang. Yang menghalangi cucu perempuan itu siapa? Yang pertama adalah anak laki-laki. Yang kedua, jamak dari perempuan. Jadi kalau ada anak perempuan 2 atau lebih, itu akan menghalangi siapa? Akan menghalangi cucu perempuan. Lihat ilustrasinya, tidak ada anak perempuan 2 orang, tidak ada anak laki-laki. Kalau ada mereka berarti dia mendapatkan mahjub atau terhalang. Lihat. Contohnya, seorang anak laki-laki wafat dan meninggalkan istri, seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Harta warisannya adalah 800 juta. Maka istri, seorang cucu perempuan maksudnya, jadi meninggalkan istri, seorang anak laki-laki dan seorang cucu perempuan. 1/8 ini untuk siapa? Untuk istri, karena ada far'ul waris. Anak laki-laki mendapatkan asobah, sedangkan cucu perempuan dia terhalang karena ada anak laki-laki. Maka 8 ini menjadi aslul masalahnya. 8 kali 1/8 sama dengan 1, sisanya adalah 7. 1/8 dikali 800 juta sama dengan 100 juta untuk istri dan 700 juta untuk anak laki-laki. Baik. Yang kedua, seorang wanita wafat meninggalkan 2 anak perempuan, seorang cucu perempuan dan paman kandung. Harta warisannya adalah 600 juta. Anak perempuan dia mendapatkan 2/3 karena jamak dan tidak ada muasibnya. Mahjub untuk cucu perempuan, kenapa? Karena ada 2 anak perempuan jamak. Maka paman kandung dia mendapatkan asobah sisanya. Lihat, 2/3 kita simpan 3, asul masalahnya 3 kali 2/3 sama dengan 2, sisanya adalah 1. 2 ini untuk 2 anak perempuan, maka kita bagikan saja masing-masing 1. Berarti 1/3 dikali 600 juta sama dengan 200 juta untuk anak perempuan yang pertama. Anak perempuan kedua pun 200 juta. Dan untuk paman kandung 200 juta. Yang berikutnya adalah 1/2 untuk cucu perempuan. Cucu perempuan ini mendapatkan 1/2 apabila dia sendiri.
apabila tidak bersama dengan saudara laki-lakinya atau anak pamannya, yaitu cucu laki-laki si mayit. Dan yang ketiga, apabila tidak ada anak laki-laki dan perempuan. Taib, ilustrasinya, contoh-contoh kasusnya, seorang laki-laki wafat meninggalkan istri, seorang cucu perempuan, dan keponakan laki-laki kandung. Harta warisannya adalah 400 juta. Maka lihat, 1/8 untuk istri, cucu perempuan mendapatkan 1/2. 8 dengan 2, yang bisa membagi keduanya adalah angka berapa? Angka 8. Maka simpanlah asul masalahnya 8. 8 kali 1/8 sama dengan 1. 8 kali 1/2 sama dengan 4. Sisanya adalah 3. 4 ini untuk siapa? Untuk cucu perempuan, karena ia mendapatkan 1/2. Maka 1/8 dikali 400 juta sama dengan 50 juta. 4/8 dikali 400 juta sama dengan 200 juta. Dan sisanya 3/8 dikali 400 juta sama dengan 150 juta. Baik. Seorang wanita wafat meninggalkan suami, seorang cucu perempuan, dan seorang paman kandung. Harta warisannya adalah 400 juta. 400 juta. Suami mendapatkan 1/4, cucu perempuan mendapatkan 1/2. Yang bisa membagi 4 dan 2 adalah angka 4. Maka 4 dikali 1/4 sama dengan 1. 4 kali 1/2 sama dengan 2. Sisanya adalah 1. 1/4 dikali 400 juta, 100 juta untuk suami, 200 juta untuk perempuan cucu perempuan, dan sisanya 100 juta untuk paman kandung. Baik. Sekarang 2/3 untuk cucu perempuan. Syaratnya adalah apabila dia jamak, berarti 2 atau lebih, tidak ada bersama dengan saudara laki-lakinya atau anak pamannya, cucu laki-laki si mayit, dan tidak ada anak laki-laki atau anak perempuan. Ilustrasinya, kasus-kasusnya, yang pertama, laki-laki wafat dan meninggalkan istri, 2 cucu perempuan, dan seorang saudara laki-laki kandung. Harta warisannya adalah 240 juta. Istri ini mendapatkan 1/8 karena ada far'ul waris, cucu perempuan. Cucu perempuan mendapatkan 2/3 karena jamak, tidak ada muasibnya dan tidak ada yang menghalangi. 3 dengan 8, yang bisa membagi keduanya adalah angka 24. Maka 24 dikali 1/8 sama dengan 3. 24 dikali 2/3 sama dengan 16. Sisanya 5. 16 ini bisa kita bagikan langsung. Masing-masing cucu perempuan 8. Maka 3/24. Jatahnya istri 30 juta. Jatahnya cucu perempuan 8/24 dikali 240 juta, 80 juta. Begitu juga yang kedua. Dan saudara laki-laki kandung 5/24 dikali 240 juta sama dengan 50 juta. Baik, soal berikutnya, seorang wanita wafat dan meninggalkan suami, 2 cucu perempuan, dan seorang sepupu laki-laki kandung. Harta warisannya adalah 120 juta. Suami dia mendapatkan 1/4, cucu perempuan mendapatkan 2/3, sepupu laki-laki kandung mendapatkan asobah. 4 dengan 3 yang bisa membagi angka 12. 12 kali 1/4 3, 12 kali 2/3 sama dengan 8, sisanya adalah 1. Maka 8 ini langsung kita bagikan 4/4 untuk masing-masing cucu perempuan. Saat 3/12 dikali 120 juta, 30 juta untuk suami, 40 juta untuk masing-masing anak perempuan, dan 10 juta untuk sepupu laki-laki kandung. Baik. Sekarang 1/6. Nah ini lihat 1/6 ini, tolong perhatikan. 1/6 ini didapatkan oleh cucu perempuan. Mendapatkan 1/6 apabila baik dia sendiri atau jama'. Artinya apa? Mau cucu perempuannya ini sendiri atau banyak, dia akan mendapatkan 1/6. Bisa. Lalu yang kedua, apabila tidak ada bersama dengan saudara laki-lakinya atau anak pamannya, cucu laki-laki si mayit. Karena kalau misalnya ada dia, pasti akan mendapatkan asobah
bil ghair. Terus yang kedua, apabila bersama dengan seorang perempuan atau seorang anak perempuan sebagai penyempurna 2/3. Nah ini yang paling penting. Jadi dia ini mendapatkan 1/6 mutlak karena ada seorang anak perempuan. Kalau nggak ada ini ya sudah, dia nggak mendapatkan. Maka lihat, 1/6 ini kenapa dikatakan sebagai penyempurna 2/3? Karena bagiannya anak perempuan itu 1/2 ditambah 1/6 sama dengan 2/3. Maka dikatakan sebagai apa? Penyempurna. Ya, 2/3. Atau kalau kita mau ngalikan, kalau hitungannya apa? Dalam matematika ini bisa lihat ini 6 kita simpan dulu 6 ya. Pokoknya intinya 1/2 ditambah sama 1/6 itu sama dengan apa? 2/3. Maka dikatakanlah sebagai penyempurna 2/3. Lihat ilustrasinya. Nah, contoh kasusnya. Seorang laki-laki wafat meninggalkan seorang anak perempuan, seorang cucu perempuan, dan keponakan laki-laki kandung. Anak perempuan dapatnya 1/2, lihat. Cucu perempuan kenapa? Dia dapat 1/6 karena apa? Dengan anak perempuan. Asobah didapatkan keponakan laki-laki kandung. 2 dengan 6 yang bisa membagi keduanya adalah angka 6. 6 kali 1/2 3, 6 kali 1/6 1, sisanya adalah 2. Keponakan laki-laki kandung dapat 2 saham, sedangkan cucu perempuan mendapatkan 1 saham. Maka ini banyak juga nih yang bertanya, kenapa Ustadz kok kadang cucu itu kalah bagiannya dengan siapa? Keponakan laki-laki kandung, keponakan laki-laki saya, atau paman kandung atau paman saya, bahkan sepupu laki-laki kandung dan sepupu laki-laki saya. Maka ikhwan wa akhwati, pembagian harta warisan ini mutlak Allah yang mengaturnya semua dengan cara yang ia kehendaki. Jadi kalau misalnya kita sudah dapatkan pembagian Allah, kok anak perempuannya lebih sedikit, cucu perempuannya lebih sedikit, maka inilah caranya Allah membagikan rezeki kepada hamba-hambanya dengan cara yang ia kehendaki. Ya, taib. 3/6 dikali 300 juta, 150 juta. Untuk anak perempuan, cucu perempuan mendapatkan 50 juta, dan keponakan laki-laki kandung mendapatkan 100 juta. Contoh soal berikutnya. Seorang wanita wafat meninggalkan suami, seorang anak perempuan, seorang cucu perempuan, dan paman kandung. Suami mendapatkan 1/4, anak perempuan mendapatkan 1/2, cucu perempuan mendapatkan 1/6. Lihat, 6, 2, 4. Yang bisa membagi ketiganya angka berapa? Angka 12. 12 kali 1/4 sama dengan 3, 12 kali 1/2 sama dengan 6, 12 kali 1/6 sama dengan 2, sisanya adalah angka 1. Maka lihat, 3/12 dikali 1,2 M sama dengan 300 juta. Anak perempuan mendapatkan 600 juta, cucu perempuan mendapatkan 200 juta, paman kandung sisanya mendapatkan 100 juta. Maka total semuanya adalah 1,2 miliar. Pokoknya semua yang dibagikan kepada ahli waris yang ada wajib sama dengan harta yang ditinggalkan oleh si mayit. Baik. Sekarang asobah bil ghair. Baik, ini yang terakhir, ikhwan wa akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cucu perempuan ini dia mendapatkan asobah bil ghair, mau dia sendiri atau jamak, apabila bersama dengan saudara laki-lakinya atau anak pamannya, yaitu cucu laki-laki si mayit. Ini yang disebutkan dengan muasib ya. Muasib ini yang menjadikannya dia asobah. Lalu yang kedua, tidak ada yang menghalanginya. Yang menghalanginya siapa? Anak laki-laki dan jamak dari anak perempuan. Taib, ilustrasinya ini, cucu laki-laki dan cucu perempuan, kita kasih tanda AB. Contoh kasusnya, seorang wanita wafat dan meninggalkan suami, seorang cucu laki-laki, seorang cucu perempuan. Harta warisannya 400 juta. Suami mendapatkan 1/4. Kenapa? Karena ada far'ul waris. Siapa dia? Cucu laki-laki dan cucu perempuan.
Cucu laki-laki ini lihat, dia 2 bagian. Cucu perempuan 1 bagian. 4 kali 1/4 sama dengan 1. Sisanya adalah 3. 3 ini bisa langsung dibagikan untuk 3 bagian ini. Maka untuk cucu laki-laki langsung dapat 2 bagian, cucu perempuan dapat 1 bagian. 1/4 dikali 400 juta, 100 juta untuk siapa? Untuk suami. 200 juta untuk cucu laki-laki dan 100 juta untuk cucu perempuan. Taib. Ini soal yang kedua. Seorang wanita wafat dan meninggalkan seorang cucu laki-laki dan 2 cucu perempuan. Harta warisannya adalah 200 juta. Maka lihat ikhwan wa akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tulis cucu laki-laki ini 2 bagian, cucu perempuan 1 dan 1. Totalkan 1 tambah 1 tambah 2 sama dengan 4, maka simpan 4 sebagai aslul masalah. 4, 2 berikan untuk cucu laki-laki, 1 berikan untuk masing-masing cucu perempuan. Maka 1/4 ini untuk apa? Untuk masing-masing cucu perempuan. 1/4 dikali 200 juta sama dengan 50 juta. 200 juta dibagi dulu dengan 4 seberapa? 50 juta. 50 juta kali 1 sama dengan 50 juta. Sedangkan untuk cucu laki-laki mendapatkan 100 juta. Kenapa? Karena 200 juta ini dibagi dulu dengan 4 berapa? 50 juta. 50 juta dikali dengan 2 sama dengan 100 juta. Taib ikhwan wa akhwati, alhamdulillah pada pertemuan ketiga ini kondisi dari bagian-bagian yang sudah Ana jelaskan, baik ahli waris suami, istri, anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki dan cucu perempuan sudah Ana jelaskan. Intinya insya Allah kalau antum baca, teliti pelan-pelan materi yang sudah Ana sampaikan, insya Allah ini jelas sekali. Apalagi setiap Ana jelaskan bagiannya sekian dengan dalilnya. Setiap Ana tentukan 1/4 dengan contoh-contohnya. Jadi insya Allah kalau misalnya teliti pelan-pelan pasti akan bisa memahaminya. Taib, Ana akan kasih waktu kurang lebih 5-10 menit untuk pertanyaannya. Bagi yang mau menanyakan silahkan, baik mengenai materi yang Ana sampaikan atau pertanyaan-pertanyaan tentang warisan yang lainnya, atau misalnya pengen privasi silahkan. Bagi yang peserta langsung ke grup di WhatsApp atau di Telegram, atau yang tidak masuk di dalam grup silahkan langsung saja japri di inboxnya Facebook. Itu akan kami jawab ketika kami memiliki luang waktu insya Allah ya. Tapi bagi yang mau menanyakan silahkan. 5-10 menit kami kasih waktu ya. Kalau misalnya yang privasi takut tidak enak mungkin dibaca sama temannya, silahkan nanti tanya saja di dalam grup atau di japri lewat WhatsApp atau di inbox Facebook bagi yang tidak berteman dengan kami ya. Tapi intinya ikhwan wa akhwati, yang sudah Ana jelaskan 25 orang, baik dari golongan laki-laki 15 orang, golongan perempuan 10 orang. Maka ini yang wajib antum fahami, kuasai dalam level pemula ini. Kalau antum semuanya sudah memahami level pemula, bagian-bagiannya, walaupun memang kalau pertama agak susah ya, agak susah bisa tanpa melihat buku, tidak jadi masalah. Silahkan lihat buku, tapi fahami kapan dia mendapatkan 1/2, kapan dia mendapatkan 2/3, kapan dia mendapatkan 1/6. Ini jangan sampai salah, karena setiap soal ada ahli waris yang lain, ini akan mempengaruhi bagian-bagian yang lainnya. Jadi harus benar-benar difahami. Makanya subhanallah kalau dulu Ana ini cara belajarnya sering sekali bikin-bikin ilustrasi. Sekarang antum sudah tahu nih, bagiannya suami dapat 1/2 dan 1/4. Antum ilustrasi silahkan. Kalau misalnya dia ini meninggalkan suami 1, meninggalkan anak laki-lakinya 1, berapa? 1 soal. Contoh yang kedua, dia meninggalkan suami 1, lalu meninggalkan anak perempuannya 2 dan anak laki-laki 1, itu berapa? Silahkan ilustrasi sendiri. Kalau biasa lihai,
mengerjakan soal-soal, maka akan lebih mudah memahami dan bahkan bisa sampai tidak harus lagi melihat buku. Karena apa? Sudah terbiasa mengerjakan soal. Oh ini gini, udah pasti dapatnya 1/8, dapatnya 1/6 atau 2/3. Jadi inti dari level pemula ini harus dikuasai dasar-dasar bagian kondisi ahli waris yang 25 orang tersebut. Karena sebelum kita melanjutkan ke level berikutnya, ada nanti yang namanya munasahot. Munasahot ini banyak yang terjadi di masyarakat kita, dan ini memang benar-benar membutuhkan perjuangan yang sangat besar sekali. Bahkan barometernya orang ini faham ilmu waris atau tidak ketika ia bisa mengerjakan munasahot. Munasahot ini apa? Ada ahli waris yang meninggal sebelum dibagikannya harta warisan. Jadi misalnya contoh, warisan dari kakek kita. Kakek kita ini meninggalkan 5 orang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan. Sebelum dibagikannya harta warisan si kakek tersebut, ada 2 anak laki-laki yang meninggal, lalu 1 anak perempuan yang meninggal. Maka yang meninggal ini tetap dia sebagai ahli waris yang ada. Tetap bagikan dulu, kasih dulu buat dia. Setelah dia mendapatkan haknya, walaupun dia sudah meninggal, maka bagikan kepada ahli waris yang ada. Kalau dia sudah menikah, dia memiliki istri dan memiliki anak, maka bagikan kepada dia. Kalau dia belum menikah, maka bagikan kepada siapa? Ibu sama ayahnya. Maaf, kepada ibunya atau kepada kakeknya atau kepada saudara-saudaranya. Jadi memang permasalahan munasahot ini memang lumayan agak kompleks, dan hampir setiap keluarga kita terjadi dalam permasalahan munasahot. Karena banyak dari Indonesia ini, atau bahkan ya hampir rata-rata lah, hampir semua negara pun kita berteman dengan orang Mesir, orang Tunis dan lain sebagainya. Jarang sekali ketika meninggalnya mayit langsung dibagikan. Kadang sudah turun-temurun, ada ahli waris yang sudah meninggal terlebih dahulu, baru dibagikan harta warisan tersebut. Jadi ini masalahnya apa? Masalah munasahot. Ada lagi yang namanya masalah miros khunsa. Khunsa ini apa? Banci yang memiliki 2 alat kelamin. Ada pula ahli waris yang hilang. Pembagian hak waris untuk orang hilang, orang tertimbun, dan lain sebagainya. Jadi kalau tidak dikuasai di level pemula bagian-bagian ahli waris yang ada, maka akan susah melangkah ke berikutnya. Dan subhanallah ikhwan wa akhwati, maka Nabi bilang dari awal, cintailah ilmu ini. Kalau antum cinta terhadap ilmu ini, insya Allah akan benar-benar mengeluarkan dan akan belajar dengan sebenar-benarnya. Karena subhanallah banyak sekali orang yang semangat di awalnya, tetapi di pertengahan dia loyo, tidak memperhatikan dan lain sebagainya. Bahkan setiap anak ikut daurah sama masyayikh Timur Tengah, orang Irak, orang Suriah, subhanallah dari banyaknya peserta bahkan sampai mendekati angka 1000. Tapi subhanallah yang lulus hanya 22 orang, yang mendapatkan ijazah dan sanad hanya 22 orang. Kenapa? Karena dari awalnya dia tidak sepenuh hati, tidak cinta terhadap ilmu ini. Sampai akhirnya ketika mendapatkan kendala, apalagi dengan kesibukan-kesibukan yang ada, sampai akhirnya dia meninggalkan ilmu tersebut. Padahal lihat, ilmu ini ilmu yang jarang sekali orang memahaminya. Ilmu ini adalah ilmu yang langsung Allah turun tangan mengatur masing-masing hamba. Ia mendapatkan sekian, ia mendapatkan sekian. Tandanya apa? Ini merupakan ilmu yang harus kita mendapatkan perhatian yang lebih. Sudah kita mengetahui, jarang orang yang faham. Jangan sampai pula kita terjerumus. Karena banyak sekali ikhwan wa akhwati yang orang-orang lebih nyaman, lebih mau mengikuti syariat yang bukan diatur oleh syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Dia lebih mementingkan misalnya undang-undang yang ada di negara kita. Kenapa demikian? Karena kalau saya mengikuti undang-undang yang ada di negara kita, saya ini mendapatkan lebih banyak hartanya. Padahal sekali lagi, dalam hal waris bukan hanya kita tuntut harta. Harta ini yang kita kumpulkan tidak akan pernah kita bisa bawa mati. Setelah mati maka selesai, tidak akan ada yang bisa kita bawa. Bahkan 1 rupiah pun tidak bisa kita bawa ke liang lahat.
Maka sekali lagi urusan harta warisan pembagiannya bukan hanya semata-mata kita mendapatkan keuntungan, mendapatkan uang darinya, tetapi apa? Carilah jalan yang benar. Carilah ridho Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai karena salahnya pembagian harta warisan ini kita bisa masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di awal kami sudah mengatakan wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu. Siapa saja bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan ia bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ia melampaui batas, tidak mau mengikuti apa ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, yudkhilhu naron khalidan fiha, ia dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, walahu adzabun muhin, maka baginya azab yang menghinakan. Jadi naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita semua selamat dalam urusan pembagian harta warisan, karena di awal anak katakan lebih banyak orang yang gagal dalam permasalahan warisan ini dibandingkan orang yang sukses. Taib ikhwan wa akhwati, karena waktu juga sudah habis, sudah mau sejam setengah dari awal. Jam 10 anak ngisi di waktu Indonesia bagian Barat, karena posisi anak sekarang ada di Mekah Al-Mukarramah. Taib itu aja mungkin yang bisa anak sampaikan. Kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan datang pribadi anak sendiri. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.